Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mujtaba wal mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mensyukurinya dan mengisinya sehingga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya sepanjang hayat kita, insya Allah. Dan kita berharap kepada Allah semoga tahun depan kita masih dipanjangkan umur, bertemu lagi dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan setiap tahun kita berharap pada Allah, Allah bantu, Allah tolong kita sehingga terus meningkat nilai kita di sisi Allah, pahala kita bertambah banyak, dosa kita diampuni, dan Masya Allah semakin dekat dan semakin akrab kita dengan kalamnya yang mulia yang Allah pilih diturunkan pada bulan yang mulia, Al-Quran Al-Karim. Ya, insya Allah itulah yang akan menjadi tema kajian kita pada episode kali ini dan episode-episode berikutnya, insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda yang kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para pemirsa di mana saja berada, senang sekali rasanya kita dipertemukan melalui tayangan ini. Dan insya Allah kami Al-Faqir ila Afwi Rabbi Afdal Hidayat, owner, trainer utama, motivator, ustadz, dan guru ngaji di Bintang Sekolah Al-Quran Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang sebenarnya ini dulu kami mulai dari Kota Pekanbaru, Kota Bertuah. Maka memang tidak bisa dipisahkan antara kami yang sekarang dengan kami yang dulu. Masih insya Allah doakan istiqomah bersama Quran. Dan memang ini juga lah yang akan kita jelaskan pada tayangan-tayangan kajian ringkas melalui media ini. Semoga Allah catat ini sebagai amal soleh kita bersama dan kelak akan banyak manfaatnya untuk umat. Hadirin wal hadirat, para pemirsa di mana saja kita berada, kita tidak lupa bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu akan sering kita ulang-ulang supaya kita mengerti dan faham bahwa Al-Quran adalah satu kitab pedoman yang luar biasa, yang diantara tujuan besarnya adalah menyelamatkan kita dunia akhirat, mensejahterakan dan membahagiakan kita dunia akhirat dengan menjadikan kita, kalau laki-laki menjadi laki-laki yang saleh, kalau perempuan menjadi wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang salehah. Dan itulah sebenarnya kesuksesan bagi seorang hamba ketika dia hidup di dunia. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, para pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan memilih tema untuk tayangan kali ini adalah Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan Quran. Nah, kita pilihkan tema Al-Quran sebagai sebab kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengambil dalil untuk kajian yang insya Allah mudah-mudahan baik dan bermanfaat ini pada surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat yang ke-10. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya mushaf silahkan, surah Al-Anbiya ayat 10. Bismillah. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun.
Sungguh kami telah menurunkan kepada kamu, kepada kita, sebuah kitab, Al-Quran maksudnya, fihi dzikrukum. Di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kamu, untuk kamu semuanya. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Masya Allah, hadirin yang berbahagia, para pemirsa di mana saja berada, kita akan mengambil setidaknya 3 pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya kita harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua kalam di dalamnya adalah kebenaran karena berasal dari yang maha benar, mengandung kebaikan karena berasal dari yang maha baik. Dan insya Allah apa yang ada di dalamnya, kalau kita pelajari, akan menjadi solusi terbaik dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun juga. Pemirsa yang berbahagia, pelajaran yang kedua yang ingin kita ambil dari ayat ini adalah betapa Allah yang menciptakan kita dan memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini tidak membiarkan kita hidup tanpa pedoman, tidak membiarkan kita terlunta-lunta tanpa arahan. Tapi Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan dan atau pedoman, petunjuk kepada jalan yang lebih baik, lebih lurus, lebih benar, lebih selamat. Dan yang ketiga ini kita pilihkan sebagai pesan utama kita di antara pesan-pesan yang luar biasa yang selalu akan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa ternyata Allah meletakkan nilai kita di dalam Al-Quran. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kita. Banyak Al-Quran dalam diri kita yang kita baca dengan benar, dengan baik, kita hayati, kita tadabburi, kita amalkan. Bahkan Masya Allah kalau dapat kita hebahkan, kita ajarkan dan kita dakwahkan, kita perjuangkan untuk agar pesan-pesan yang disampaikan kepada umat di seluruh dunia. Maka kalau banyaklah Al-Quran ini pada diri kita, maka banyak jugalah kemuliaan di sisi Allah untuk kita. Kalau kurang bagaimana? Oh, tentu kurang pula nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit bagaimana? Sedikit Al-Quran yang ada pada diri kita, maka agaknya sedikit jugalah kemuliaan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malang sekali seandainya Quran ini sudah tidak menjadi bagian dari diri kita, tidak ada di hati kita, tidak ada di pikiran kita, dalam hafalan kita, dalam lisan kita, dan bagaimana mungkin kemudian kita akan beramal dengan Quran. Artinya memang Quran tidak ada dari kita, maka agaknya tidak ada kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ada lagi orang yang berpaling dari Quran, meninggalkan Quran, jauh dari Quran, maka dipastikan sebagaimana firman Allah dalam surah yang lain, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya baginya, bagi orang yang berpaling dari Quran ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sempit hati, sempit pikiran, sempit kalam, sempit pergaulan, rumit dalam kehidupan, wal'iyadzubillah. Maka hadirin yang berbahagia, melalui tayangan yang singkat ini kami mengajak kepada kita, yang pertama, kita yakini bahwa Al-Quran adalah sumber kebaikan, kebenaran, dan solusi yang paling utama dalam hidup kita. Dan ini bukan kemungkinan, tapi kepastian. Yang kedua, kita syukuri kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita, yang memberikan petunjuk, arahan, pedoman yang tidak akan habis-habis kebaikan padanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya Allah letakkan di dalam Al-Quran. Dan tentu nanti kalau mau lebih sempurna, kita tambah dengan hadis-hadis Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, inilah sebab kemuliaan kita di hadapan Allah. Maka mari kita semakin dekat dengan Quran, semakin akrab dengan Quran. Bukan kita saja, kita ajak keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah akan semakin menambah dan menambah kebaikan, perbaikan, kasih sayang, cinta kepada kita
Dan kita berharap ridha Allah, rahmat yang tercurah darinya yang maha kuasa kepada kita melalui interaksi kita yang luar biasa bersama Quran. Mempercayainya, beriman sebagai dasar segala-galanya. Lalu kemudian kita baca dengan bacaan yang benar, riwayatan sesuai dengan riwayah. Lalu kemudian kita tidak lupa belajar kaidah-kaidah tajwid, ilmunya, dirayahnya. Lalu setelah itu kita tingkatkan interaksi kita dengan membacanya, dengan mulai menghafalnya. Artinya kita pindahkan dari mushaf ke dalam diri kita, ke dalam dada kita. Karena memang itulah Al-Quran yang lebih baik. Sehingga kapan saja, di mana saja, kita bisa mengulang-ulang bacaan dan atau hafalan kita. Lalu kita indahkan. Sehingga ketika kita membaca Quran, terasa kenikmatan, ketenangan, kesejukan. Begitu juga kalau didengar oleh orang lain, menjadi obat dan pelipur lara bagi kita dan bagi mereka. Insya Allah. Tadabbur adalah hal yang harus kita lakukan setelah kita membaca, menghafal, mengindahkan bacaan dan hafalan, sehingga dengan pengertian dan makna Al-Quran yang kita ketahui melalui tadabbur tersebut, Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat kepada kita. Lalu ilmu itu kita amalkan insya Allah. Setelah itu kita akan merasakan kenikmatan yang tentu semakin baik, semakin dahsyat, semakin luar biasa, yang ketika itu sudah sampai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, kita bergerak ke puncak kebaikan Quran, terus mempelajarinya, dan kemudian menghebahkan, mendakwahkan, mengajarkannya kepada umat, kapan dan di mana saja. Semoga Allah berikan kesempatan yang luar biasa itu kepada kita, karena ini sebenarnya adalah ciri manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini kemuliaan yang luar biasa sebagai pengamalan dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu semua wahai umatku adalah siapa saja yang belajar Quran dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan dia sumber petunjuk kami, imam yang akan menjadi yang kami ikuti dalam kehidupan mulai dari saat ini hingga akhir nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.